Halo Sobat Kabar Bursa, apa kabar? Kita berjumpa lagi di program Editorial Point episode ke-45 yang menyoroti langgam Prabowo mengiring tarian tarif Trump dan Xi Jinping. Selamat datang, saya Jakob Tobing kini hadir bersama pemimpin redaksi Kabar Bursa, Uslimin Usle. Halo, sahabat kabar bursa, apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini kita sehat semua dan tidak terpengaruh dengan perang tarif antara Amerika dengan Cina. Ya Pak, baik Pak, paling enggak saat ini Pak kita akan membuka ruang diskusi Pak untuk Ya, lebih detail membahas peluang serta ancaman yang akan dihadapi Indonesia di tengah arena perang dagang global akibat penerapan tarif impor Amerika Serikat. Tapi Pak, sebelum kita melangkah lebih hmm. jauh, kita simak dulu berikut paket pengantarnya. Indonesia di pusaran perang tarif Amerika Serikat versus China dan kini diuji langgam Prabowo menggiring tarian tarif Trump dan Xi Jinping. Ketegangan hubungan perdagangan antara Washington DC dan Beijing kian memanas sejak Presiden Donald Trump menerapkan tarif tinggi terhadap 60 negara mitra dagangnya, terutama China, dengan alasan untuk melindungi kepentingan nasional dan industri dalam negerinya. Sebagai balasan, China di bawah kepemimpinan Xi Jinping bertekad menjuang melawan bahkan hingga akhir, seperti yang ditampilkan akun Instagram resmi Kementerian Luar Negeri China. 人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。Di tengah konflik ini, Indonesia ikut terbawa arus, pun mengambil langkah strategis, bukan retaliasi, tetapi lewat jalur diplomasi. Perang tarif telah membawa dampak besar pada rantai pasok global. Oleh karena Amerika, banyak perusahaan Cina merelokasi industri atau mengakali ekspor dari Cina ke negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Kendati melahirkan peluang, fragmentasi pasar akan menimbulkan resiko baru, meliputi inflasi global, menambah ketidakpastian investasi, serta berpotensi memecah ekonomi dunia kedua belah kubu, pro-Amerika dan pro-China. Sementara Indonesia memiliki posisi sangat strategis, baik sebagai negara non-blok, juga negara ekonominya terbesar di Asia Tenggara. Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci dalam tatanan ekonomi global baru jika nahkoda mampu memainkan peran diplomasi yang cermat, memperkuat daya tahan, infrastruktur, serta kebijakan ekonomi yang adaptif. Kita tunggu langkah selanjutnya. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China bukanlah sekedar soal angka dan ekspor belaka, tetapi juga mengenai arah baru ekonomi global yang makin terpecah belah. Bagi Indonesia, situasi ini merupakan ujian kecerdasan serta kepiawaian diplomasi dan tentunya menguji daya tahan ekonomi domestik. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia jelas berpeluang besar bisa menjadi pusat pertumbuhan yang akan segera terwujud bila langgam pemimpin bangsa cerdik, berani, dan konsisten. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita akan langsung saja bertanya kepada Bapak Uslimin Usle. Jadi Pak, saat ini kan proses negosiasi kan sedang berlangsung Pak, mulai tanggal 16 sampai 23. Nah, seberapa besar sih Pak peluang Indonesia mendapatkan kesepakatan win-win solution? Ya. Jadi hari ini kan tim
negosiator Indonesia berangkat, dipimpin oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga, kemudian timnya ada Menteri Keuangan, ada Ibu Sri Mulyani yang cukup lama warawiri di Amerika waktu dia di Bank Dunia. Nah, kita percaya bahwa tim negosiator kita dan peluang Indonesia cukup besar, tapi bergantung pada kemampuan tim negosiator kita untuk meyakinkan para pengambil kebijakan perdagangan di Amerika. Nah, jadi itu ada bagaimana posisi tawar kita, kemudian bagaimana kepentingan mitra strategis Amerika dan Cina, dan tentu saja kesigapan tim diplomasi ekonomi Indonesia yang kan hari ini berangkat ya. Jadi mereka akan ada di Amerika dari tanggal 16 berangkat, balik tanggal 23, jadi kurang lebih 1 minggu. Nah, kita berharap selama 1 minggu ini tim itu mampu meyakinkan para pengambil kebijakan di sekitar Donald Trump. Karena kita lihat agendanya yang disampaikan Pak Erlangga kemarin, itu tidak sampai ketemu Donald Trump, tapi hanya ketemu dengan mitra dagang di sana, Kementerian Perdagangannya, kemudian masuk ke Kapitolnya dan sebagainya, ketemu dengan semacam kadinnya begitu. Nah, ini mudah-mudahan ini mampu diyakinkan, lalu kemudian mereka lah yang akan mendekati Donald Trump bahwa sesungguhnya Indonesia adalah berada pada posisi seperti ini dan tidak akan merugikan Amerika. Sepanjang itu mampu diyakinkan, maka seberapa besar peluang Indonesia mendapatkan tawaran win-win solution, itu akan bergantung di situ. Di samping itu juga sangat bergantung pada keberhasilan Pak Prabowo yang sementara kunjungan luar negeri itu kan sebetulnya satu sinyal yang dan satu rangkaian kegiatan upaya untuk meyakinkan dunia terhadap peran Indonesia. Jadi tidak hanya, jadi ini keberhasilan dan seberapa besar peluang Indonesia itu tidak hanya sekadar dari proses negosiasinya tim yang dipimpin oleh Pak Erlangga, tapi ini juga akan diiringi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di keliling ke Timur Tengah dan sebagainya. Itu juga pasti akan berpengaruh, akan dipantau oleh intel-intelnya Donald Trump dan juga Xi Jinping. Tapi Pak, ada yang menarik Pak, kemarin statement terakhir dari Menteri Perekonomian Pak Erlangga menyebutkan bahwa tidak ada target, pokoknya tarifnya harus turun. Turunnya berapa? 1%, 2%, pokoknya itu akan diterima. Nah, ini posisi Indonesia ini posisi sudah takluk atau emang nggak ada proses negosiasi, jadi apapun aja tawarannya diterima. Jadi sebetulnya target besarnya adalah bukan mengubah tarif, tapi bagaimana peluang komoditas dari Indonesia bisa masuk di Amerika dan bisa laris di sana. Begitu juga sebaliknya, bagaimana investor dari Amerika bisa masuk Indonesia menanam. Jadi tarif itu soal belakangan, Pak. Tarif angka-angka itu adalah ya angka-angka yang dikarang-karang aja sama Donald Trump, tapi sesungguhnya bukan itu, problemnya bukan di situ. Ini sebetulnya hanya pertarungan angka-angka. Jadi kalau kita hanya bertarung di angka-angka sudah selesai. Tapi ini kan sesungguhnya bukan itu. Yang lebih besarnya adalah bagaimana produk-produk dari Indonesia, komoditas-komoditas dari Indonesia bisa masuk di Amerika dan dengan harga yang wajar. Meskipun misalnya karena tarif masuknya naik, ya tentu saja juga harganya akan ikut naik. Ya, yang akan kena juga kan konsumen di Amerika juga kan sebetulnya. Jadi itu sebetulnya yang mau antara lain yang mau diperjuangkan. Termasuk bagaimana supaya investor dari Amerika seperti Tesla, Apple dan sebagainya itu bisa masuk di Indonesia. Kan kemarin ada tuh yang sejak 96 sudah Oracle. Ya, yang di Batam itu kan, itu kan Amerika juga satu. Dan jangan lupa Pak, peran strategis Indonesia, dan ini yang dipahami oleh Pak Prabowo dan dimengerti betul. Peran strategis Indonesia yang berada di posisi yang sangat strategis di Asia Pasifik itu jembatan antara kepentingan Amerika di Asia Pasifik itu. Amerika juga agak ketar-ketir juga kalau Indonesia tiba-tiba merapat 100% ke Cina, selesai Pak kepentingan Amerika di Asia Pasifik. Oh, makanya jadi Indonesia mungkin diberi kesempatan pertama untuk jadi memang di antara semua ini selain Cina yang punya kedudukan dan posisi strategis di mata Amerika adalah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Meskipun Indonesia juga agak memandang enteng sedikit dengan mengurangi
kekuatan diplomasinya di Amerika dengan belum mengisi posisi duta besar. Entah siapa yang mau mungkin ada sosok yang dipersiapkan dan sosok yang bersangkutan belum siap, jadi belum diisi di situ. Padahal di tengah situasi seperti ini, seperti kita bahas pada editorial sebelumnya, harusnya itu ada, Pak. Itu yang menjadi tangan terdepannya pemerintah Indonesia dan Amerika. Nah, ini kan problemnya. Kalau itu ada, sebetulnya kan tidak perlu ada tim yang dikirim dari Indonesia ke Amerika. Betul. Menyambung tadi Bapak menyebutkan soal kunjungan kenegaraan dari Presiden ke Timur Tengah, upaya diplomasi dari Presidennya. Nah, kita ini kan sekarang berada di tengah-tengah dua kutub kekuatan ekonomi dunia, Pak. Ya. Nah, menurut Bapak nih, pandangan Bapak, apakah langgam Bapak Prabowo ini cukup apik, Pak, mengiring duel tarif antara Ya. Trump dan Xi Jinping, Pak? Ya, jadi ini sebetulnya langgam Pak Prabowo bergantung pada kemampuan dan kelihayan rezimnya Pak Prabowo, termasuk Pak Prabowo sendiri, bagaimana mengambil sikap dan peran dan memaksimalkan potensi yang kita miliki, sambil membaca dan melihat sebetulnya kepentingan strategis Amerika apa sih, kepentingan strategis Cina seperti apa. Ya, kemarin kan kita ikuti ya perkembangan Xi Jinping tiba-tiba ketika Prabowo ke Timur Tengah, kemudian Indonesia diundang untuk kali pertama di antara semua negara-negara, 60 negara yang dikasih tarif, diubah tarifnya ya, ditekan lewat peningkatan tarif oleh Donald Trump. Indonesia yang dipanggil kan, wah, Xi Jinping langsung juga bermanuver ke ASEAN, karena Xi Jinping tahu persis bahwa sebetulnya motor ASEAN itu ada di Indonesia. Nah, kalau Indonesia mau ditaklukkan, berarti dia harus rangkul semua negara ASEAN yang lain. Nah, maka kemudian Xi Jinping datang ke mitra paling strategis. Memang selama ini mitra paling strategis Cina di Asia Tenggara adalah Vietnam. Ya, dan kita harus akui bahwa infrastruktur Vietnam jauh lebih lengkap untuk infrastruktur industri dibandingkan Indonesia. Makanya ada beberapa industri Indonesia itu hengkang keluar itu ke Vietnam. Iya. Itu dari beberapa tahun yang lalu. Jadi di sana mereka memang perjanjian internasionalnya mereka jauh lebih luas. Jadi Vietnam lebih fleksibel. Nah, kita juga ada problem ketenaga kerjaan di Indonesia. Indonesia karena sebagai negara demokrasi yang lagi mekar-mekarnya jiwa demokrasinya, sedikit-sedikit demo, sekrup jatuh di mesin di pabrik pun itu demo karyawannya kan gitu. Itu jadi problem juga. Nah, ini yang harus disadari juga oleh teman-teman buruh. Ada hal-hal yang harus memang direspon dengan demonstrasi, ada hal-hal yang harus direspon dengan cukup dengan jalur diplomasi. Berarti kalau dari akibat perang dagang ini kan banyak perusahaan-perusahaan besar China itu merelokasi ekspor mereka melalui Asia Tenggara atau bahkan merelokasi industrinya ke Asia Tenggara. Ya, ke Vietnam. Indonesia kehilangan peluang itu dong kalau misalkan dilihat kalau dibandingkan dengan Vietnam yang seperti Bapak bilang. Sebetulnya tidak juga, karena kenapa? Investasi Cina di Indonesia juga cukup besar. Ya, meskipun banyak yang mengkritik karena terlalu mahal. Contoh US ya, itu kan terlalu mahal sampai ada pengamat kita yang mengatakan sampai 100 tahun tidak akan pernah lunas tuh karena saking mahalnya. Artinya ini. Tapi terlepas dari itu, kita melihat bahwa kalau pemerintah ini mampu mengambil peran, memainkan peran yang ya sebetulnya kalau kita melihat Indonesia ini hanya ikut-ikut peran ikutan aja. Yang perang betul ini adalah Amerika dengan Cina. Kalau Indonesia mampu mengambil manfaat dari situ, melihat, oh ini apa sih yang diperjuangkan, apa sih yang dipertengkarkan antara Amerika dengan Cina, Indonesia bisa masuk menawarkan dengan posisi non-bloknya. Ya ini kan sekarang Indonesia kan dalam posisi, ada yang mengatakan ketika kita netral, itu biasanya justru berada pada posisi sulit. Tapi justru kalau ini mampu dimainkan oleh Pak Prabowo, dan Prabowo kan ahli strategi militer, Pak. Jangan salah, beliau adalah ahli strategi, dan pasti ditahu ini. Karena ini tidak murni hanya strategi politik aja, tidak hanya ekonomi aja, tapi di balik perang tarif ini juga, ini adalah upaya Donald Trump untuk mengembalikan power Amerika, kekuatan Amerika sebagai polisi dunia. Nah, yang semakin hari semakin ke sini, itu dominasi Cina semakin menggoyang Amerika. Pak, saya mau mengutip hasil kunjungan Xi Jinping di Vietnam. Itu secara terbuka, Pak, dia mengajak Vietnam untuk bergandengan tangan melawan penerapan tarif Trump. Nah, itu udah jelas-jelas merupakan gejala awal dari economic decoupling yang sekarang lagi tenar itu, Pak, ya, istilahnya untuk jadi kekuatan ekonomi itu terbagi menjadi dua blok. Nah, posisi Indonesia bagaimana, Pak? Kan begini, yang Pak. harus Ini juga harus disampaikan kepada publik ya.
kita harus sampaikan juga bahwa di Asia Tenggara yang paling tinggi tarif yang dikenakan Amerika adalah Vietnam. Ya. Ya, Vietnam, Thailand, Mhm. baru kemudian Malaysia. Malaysia dan Indonesia. Indonesia peringkat keempat. Nah, itu sejalan dengan neraca perdagangan antara Amerika dengan negara-negara ASEAN. Yang tertinggi neraca perdagangannya itu Vietnam, Pak. Ya, Vietnam, baru kemudian Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Nah, itu kemudian yang membuat Xi Jinping melihat itu, oh ini enak nih. Jadi ya Xi Jinping ini betul-betul menganut paham bahwa musuh dari musuh saya adalah kawan saya. Nah, maka dia mencoba merangkul itu. Indonesia musuh dia agak di perang tarif ini, Indonesia berada pada angka sebetulnya yang cukup moderat, 30 sekian persen ya, 32% dibandingkan dengan Vietnam yang cukup tinggi, Pak. Atau ya, makanya dia perang. Nah, ini Xi Jinping melihat Vietnam, oh ini bisa dianggap kawan nih. Satu, yang kedua, Indonesia kenapa dia tidak langsung dirangkul? Ya sudah, Indonesia dirangkul juga akan sama dengan Cina. Indonesia kok sudah sejak Oktober sudah menyatakan diri bergabung di BRICS. Jangan salah Pak, BRICS itu adalah salah satu otaknya adalah Cina. Jadi sementara Vietnam, Thailand, dan Malaysia ini kan belum masuk tuh. Jadi Xi Jinping kalau dia langsung mendekati Indonesia, ya pengaruhnya tidak terlalu banyak. Bahkan mau tidak mau pasti Indonesia ikutlah di kita ini. Ya kan gitu. Jadi bukan berarti Xi Jinping ke Vietnam lalu mengabaikan Indonesia, bukan. Berarti karena neraca perdagangan kita dengan Cina, ekspor impor antara Indonesia dan Cina besar sekali, Pak. Sangat besar. Cuma memang selisihnya yang kemudian disebut sebagai neracanya, selisih antara ekspor Indonesia ke Cina dan impor Indonesia ke Cina itu agak kecil karena memang akhir-akhir ini semakin lebih banyak impor. Oh, begitu. Banyak impor kita dari Cina. Tadi Bapak menyinggung soal BRICS. Berarti kita sudah memihak ya, Pak? Sebetulnya tidak. Jadi ini bagian dari decoupling. Jadi bagaimana Indonesia mengambil peran. Jadi meskipun Indonesia menyatakan diri bergabung ke BRICS, ya, tidak berarti dia menutup peluang dan menghentikan mitra dagang dengan Cina, dengan Amerika. Dalam hal pertahanan keamanan, belanja Indonesia ke Amerika besar sekali, Pak. Nah, itu juga yang dikhawatirkan oleh Amerika, sehingga kemudian ini. Sebaliknya, Cina juga sebetulnya sudah berkali-kali menawarkan produk alutsisanya ke Indonesia, tapi kan Indonesia belum melirik ke situ. Karena alutsista yang bikinan Cina itu kan rata-rata duplikasi dari Rusia. Iya. Nah, Indonesia mau langsung ke Rusianya, karena ngapain harus ke Cina? Iya. Menarik, Pak. Pak, tadi kan balik lagi soal tadi negosiasi, Pak. Kan katanya Amerika Donald Trump minta pokoknya harus seimbang, neraca dagang. Nah, sementara itu, Pak, menurut Bapak, apakah perusahaan-perusahaan Amerika yang berinvestasi di Indonesia ini akan berperan, Pak? Istilahnya, apakah akan membantu Indonesia di meja perundingan nanti, Pak? Pasti, Pak. Karena mereka juga akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Jadi Exxon sudah masuk di Indonesia kan, itu mereka kemudian Apple yang sempat tarik menarik kan, tapi sebelumnya itu Tesla juga punya kepentingan, apalagi Indonesia pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik itu kan semakin naik nih dari tahun ke tahun. Ya tahun lalu kan kita sempat membahasnya juga di sini di editorial, itu pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik itu masih sangat kecil, bahkan sempat turun ya. Cuma di semester kedua 2024 tiba-tiba terjadi pertumbuhan yang luar biasa, dan masuk di 2025 ekosistem kendaraan listrik itu semakin naik terus. Nah, Tesla itu adalah salah satu kendaraan yang fokus pada kendaraan listrik. Nah, dia pasti akan melihat Indonesia sebagai sebuah pasar besar dengan penduduk yang cukup besar, dengan meskipun dalam wilayah-wilayah yang terpisah-pisah, ya, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Papua, itu tapi sebagai sebuah pasar itu sangat besar, dan itu pasti akan menguntungkan Amerika. Ya, walaupun akhirnya investasinya ke Malaysia dan Vietnam, Pak ya, membangun pabrik ya. Pabriknya di sana karena infrastrukturnya lebih siap. Indonesia terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. Nah, satu problem juga di Indonesia ini harusnya segera dibenahi oleh pemerintah adalah birokrasi kita yang masih berbelit-belit, masih wacana deregulasi itu kan bukannya udah lama, Pak ya? Itu dia. Nggak selesai-selesai, Pak ya? Nggak selesai. Dan yang paling mengkhawatirkan dunia adalah candu korupsi di Indonesia itu bukannya meredah, tapi semakin menggila. Dari hari ke hari semakin banyak kasus korupsi. Itu yang membuat takut investor masuk, Pak. Gitu. Nah, itu kalau kita mengikuti perkembangannya, kenapa investor-investor itu berpikir 1000 kali untuk Indonesia? Karena itu takut
dananya dikorupsi. Nah, makanya kalau kita melihat kemarin, coba lihat pemerintah, Pak Prabowo dengan kedekatannya dengan Yordania dan Qatar dan sebagainya, itu kan ada persyaratan yang maha berat yang dipersyaratkan oleh pemerintah Qatar untuk dia berinvestasi di Danantara. Iya. Ya. Biasanya orang, oke, saya investasi 2 miliar US dollar. Nggak ada syarat macam-macam. Ini syarat macam-macam dong. Harus ada jaminan bahwa pemerintah Indonesia juga menyimpan duitnya di situ setara dengan duit yang disimpan oleh Qatar. Kalau sebelum-sebelumnya kan orang investasi nggak ada persyaratan seperti itu. Coba Cina ketika berinvestasi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, nggak ada persyaratan itu. Tapi ada persyaratan lain. Indonesia harus menampung sekian ribu jumlah tenaga kerja yang kemudian diprotes dan akhirnya diam-diam muncullah pandemi COVID. Akhirnya ini bisa Dilakukan. mulus masuk kan tanpa terdeteksi. Pak, jadi secara beriringan Pak, upaya negosiasi ini pemerintah juga sekarang ini tengah gencar mempercepat perundingan kerjasama ekonomi strategis dengan Uni Eropa Ya. dan terakhir ini dengan Eurasia Ya. dengan Rusia ini Pak kemarin itu setelah ketemu. Nah, apakah pola-pola ini bakal menguntungkan Indonesia? Maksudnya, apakah akan bisa membuka pangsa pasar yang besar atau malah sebaliknya kita malah kedatangan serbuan impor barang-barang impor sehingga bisa mengancam Ya, harapannya kita dengan membuka keran perdagangan yang semakin banyak, tidak hanya mengandalkan pada Cina, tidak hanya mengandalkan pada Amerika, ya harapannya adalah ketika terjadi hal situasi seperti saat ini, Cina dan Amerika lagi gontok-gontokan, kita tidak kehilangan pasar. Jadi ketika ini pasar di sini agak terhambat, kita bisa pindah ke Eropa, kita bisa pindah ke Eropa Timur ada yang dimotori oleh Rusia dan sebagainya, kemudian sambil kita perkuat pasar di ASEAN. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah strategi yang bagus. Dan ini juga pasti akan dilihat oleh pemerintah Amerika, Donald Trump, dan Cina. Oh, ini Indonesia tidak bisa ditaktis dong kalau seperti ini. Jadi, Indonesia memperluas. Jadi, Indonesia itu menganut karena dia non-blok, bukan berarti dia tidak bisa bergabung kemana-mana. Justru karena itu dia bisa dengan leluasa, saya bergabung deh, saya ikut arisan untuk nikel, saya arisan dengan dengan Cina. Dengan sawit, saya arisan dengan Eropa. Kemudian untuk komunitas-komunitas yang lain, misalnya alas kaki dan seterusnya, dengan Amerika, dengan pertahanan dengan Amerika, pertahanan dengan Prancis. Ya, itu. Sehingga kemudian kita tidak terfokus pada satu negara, pada satu wilayah, dan itu menjadi kekuatan. Ketika yang satu memblok, kita ada beralih ke sini. Tapi coba kalau kita hanya bertumpu kepada Cina, Cina akan mentaktisi kita. Indonesia, kalau kamu tidak membeli pesawat J-20 saya akan hentikan ekspormu ke Cina. Kereta cepat Jakarta-Surabaya batal. Batal. Itu kita akan ditaktis, Pak. Tapi karena kita membuka ruang-ruang kerjasama dengan kawasan-kawasan yang lain, wah ini bahaya ini. Kita akan, kalau kita misalnya taruh keras, maka dia akan pindah. Kan gitu. Nah, karena itu, disinilah yang dibutuhkan adalah konsistensi dari pemerintah, sambil dia mempersiapkan regulasi yang berkepastian. Tidak ganti rejim, berubah regulasinya. Lalu kemudian yang ketiga, itu menekan habis itu perilaku korupsi. Karena ini akan membuat dunia menghindari Indonesia. Karena ya bahasa lainnya korupsi itu kan sebetulnya negeri para pencuri. Ngapain saya berinvestasi di daerah yang banyak pencurinya? Kan begitu. Kan korupsi itu hanya bahasa halus. Padahal sebetulnya itu harusnya pencuri besar, kan gitu, pencoleng besar. Nah, saya sebagai investor nggak mau dong masuk saya di satu daerah yang pencuri di daerah itu adalah para pencuri semua, kan gitu. Iya, iya. Caranya gimana Pak? Iya itu masalah hukum itu penting ya. Iya. Nah, tapi Pak, berarti dengan begitu kesimpulannya adalah apa yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah strategis, sudah tepat Pak ya, dengan tidak bergantung pada salah satu negara adik kuasa ya. Ya, dan itu juga sesuai dengan konstitusi dasar kita. Di Undang-Undang Dasar 45, para pendiri bangsa ini kan sejak awal sudah memperlihatkan kepada dunia internasional bagaimana mereka memerankan diri sehingga kemudian Indonesia bisa bergerak maju dengan tidak mengikatkan diri pada satu blok tertentu, blok barat kah, blok timur. Tapi kita gerakan non-blok dan menginisiasi. Jangan salah, konferensi Asia Afrika di Bandung itu adalah inisiator dari Indonesia. Dan itu yang diminta dipertahankan karena itu kan sebetulnya sejalan dengan iklim demokrasi yang dibangun di Indonesia, demokrasi Pancasila. Ya. Oke Pak. Terakhir Pak, jadi kira-kira sampai tanggal 23 April ini prediksi Anda
apakah Indonesia akan langsung mendapatkan kesepakatan dengan Amerika? Atau Uh, nanti akan berlangsung alat akan berlangsung ini ke kan gini, berikutnya lagi? jadi seperti dijelaskan oleh Pak Erlangga, tim ini akan melakukan negosiasi dengan ekosistem di sana, komunitas-komunitas di sana, tidak langsung ke Donald Trump-nya. Inilah yang kemudian diharapkan yang akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Amerika, lalu kemudian kita akan melihat seperti apa hasilnya, apakah ini akan terbuka betul kemitraan-kemitraan yang semakin strategis antara Indonesia dengan Amerika, karena tim yang berangkat ini kan tidak sampai pada pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan ini juga akan dilaporkan ke pemerintah, ke Pak Prabowo sepulang dari lawatan luar negeri, itu pasti akan dilaporkan dalam rapat kabinet seperti apa responnya, dan kemudian komunikasi selanjutnya akan dilakukan dengan Duta Besar Amerika di Jakarta, ya. Nah, kemarin kan juga melalui melalui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta menyampaikan undangan itu di Indonesia. Itu artinya sebuah sinyal positif bahwa sebetulnya masukan yang akan diberikan Indonesia itu akan didengarkan oleh Amerika, dalam hal ini Donald Trump. Karena Donald Trump tidak berpikir sendiri, ya. Dia pasti akan didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, karena itu seberapa besar hasilnya itu bergantung pada kemampuan diplomasi tim ekonomi Indonesia yang berangkat ke Amerika, kemudian pada data dan riset akurat yang disampaikan. Kalau jangan-jangan data yang disampaikan ke sana diuji oleh pemerintah, wah ini Indonesia menyampaikan datanya ini, maka akan semakin ketahuan lah, wah ini Indonesia mau menipu kita. Sudah, kalau dia menipu kita, mending digebuk aja, kira-kira begitu. Nah, karena itu kita berharap. Nah, kemudian berikutnya kita juga tentu berharap pada dukungan politik dari dalam negeri. Nah, itu lewat stabilitas ekonomi dalam negeri. Nah, ini makanya kan yang ikut berangkat itu juga ada dari Bursa Efek yang akan soal pasar modal. Nah, karena itu kita berharap juga kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, dalam berkomunikasi soal pasar modal jangan mendengar terlalu di permukaan aja. Dia harus, ini timnya harus menyampaikan ke Prabowo, jangan hanya maju bahwa di kabinet yang main di pasar modal cuma ARA, cuma dia sebut 3 orang. Iya, tapi kasihan juga, Pak. Iya, karena itu akan memukul, akan memukul ekonomi juga, karena pertumbuhan transaksi kita di pasar modal dari hari ke hari kan cukup besar juga, dan itu yang membiayai juga sejumlah proyek-proyek infrastruktur dalam negeri. Nah, karena itu Pak Prabowo tidak boleh memandang sepihak itu, tidak boleh memandang sepele, apalagi menyamakannya sebagai judi online. Ya kan, itu kan bukan judi itu, ya. Kalau memang dilakukan secara spekulatif ya judi, tapi ini kan sebetulnya ada ilmunya, kemudian ada strategi-strateginya, dan itu adalah sebetulnya transaksi real. Ya, ada upaya real yang dilakukan. Ya, jual beli yang real. Jadi perdagangan yang real. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga kemudian ke depannya posisi Indonesia di mata dunia itu bisa semakin stabil, dan kemudian target-target pemerintah yang akan meningkatkan pertumbuhan ke 8% itu bisa tercapai. Tapi kalau misalnya dukungan politik dalam negeri tidak karu-karuan, kemudian koordinasi lintas kementerian juga amburadul. Nah, ini yang kita berharap diperbaiki, dan kemudian ada dukungan pemerintah dan dukungan sektor swasta ke pembangunan nasional, gitu. Jadi antara pemerintah dan swasta ini harus membangun hubungan yang semacam simbiosis mutualisme. Jadi swasta jangan terlalu menetek kepada pemerintah, kemudian pemerintah juga jangan terlalu mengabaikan sektor swasta, karena sektor swasta cukup berperan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Ya, betul, Pak. Semoga ada juga capital inflow juga ke pasar modal kita, Pak, ya. Karena kan jangan sampai malah IHSG tetap dibiarkan rally tanpa ada modal asing di sana, dan malah ditambah lagi untuk modal dari institusi ya. Suruh untuk berinvestasi. Baik, Pak Usleh, terima kasih untuk pandangan serta informasi yang sudah dibagikan. Terima kasih, Pak. Nah, ini yang kita sampaikan adalah hasil diskusi dengan teman-teman semua ya, di redaksi, di teman-teman di multimedia, dan tim tim riset-riset kita yang dilakukan, meskipun riset-risetnya riset-riset terbatas, riset pustaka dan sebagainya, kemudian riset digital. Nah, tapi ini kita berharap ini bisa memberikan masukan buat kita semua, dan ini adalah wujud kepedulian media, dalam hal ini Kabar Pulsa, kepada pembangunan
ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Rusli. Oke, makasih Pak. Baik, sahabat kabar bursa, demikianlah rangkaian pembahasan kita kali ini. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa follow, subscribe channel Kabar Bursa, klik like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti terus perkembangan ekonomi terkini, baca kabarbursa.com, navigasi keuangan Indonesia. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.